Kendaraan Anda akan memasuki terowongan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Kendaraan akan memasuki jalan di dalam terowongan. Keadaan di dalam terowongan gelap dan minim jarak pandang sehingga pengendara harus mengurangi kecepatan saat akan memasuki terowongan. Terdapat kendaraan lain di lajur darurat. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km/jam di jalan tol. Terdapat mobil yang berhenti di lajur darurat. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena berada pada lajur 1. Terdapat kelompok pesepeda di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam di wilayah pedesaan. Terdapat kelompok pesepeda di depan kendaraan. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena berada dalam lalu lintas yang tidak ramai dan jarak aman. Terdapat pengendara sepeda motor di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat pengendara sepeda motor di depan kendaraan. Pengendara harus melakukan pengereman karena berada pada jarak yang terlalu dekat. Kendaraan Anda mendekati kemacetan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 40 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat kemacetan di depan kendaraan, ditandai dengan penumpukan kendaraan dan lampu rem yang menyala. Pengendara harus melakukan pengereman untuk mengantisipasi keadaan tersebut. Terdapat truk yang akan mendahului kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km/jam di jalan tol. Terdapat truk yang akan mendahului kendaraan. Pengendara harus mengurangi kecepatan untuk memberi kesempatan kepada kendaraan truk untuk kembali ke lajur 2. Terdapat truk yang berada di lajur 1. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km/jam di jalan tol. Terdapat truk di lajur 1. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena berbeda lajur dan tidak terdapat hambatan di depan kendaraan. Terdapat rambu petunjuk di sebelah kiri kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km/jam di jalan tol. Terdapat rambu petunjuk di sisi kiri jalan yang menyatakan batas kecepatan maksimum. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena tidak melebihi batas kecepatan dan tidak terdapat hambatan di depan kendaraan. Terdapat rambu petunjuk di sebelah kiri kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat rambu petunjuk di sebelah kiri kendaraan dan kendaraan akan berbelok ke kiri. Pengendara harus mengurangi kecepatan sebelum mendekati jalan yang berbelok. Terdapat kendaraan yang memasuki lajur Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam di jalan tol. Terdapat kendaraan yang akan memasuki lajur Anda. Pengendara harus mengurangi kecepatan agar menghindari tabrakan. Terdapat rambu petunjuk di sebelah kiri kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam di jalan tol. Terdapat rambu petunjuk di sisi kiri jalan yang menyatakan batas kecepatan maksimum. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena belum mencapai batas kecepatan dan tidak terdapat hambatan di depan kendaraan. Terdapat rambu peringatan di sebelah kiri kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km/jam di jalan tol. Terdapat rambu petunjuk di sisi kiri jalan yang menyatakan penyempitan jalur. Pengendara harus mengurangi kecepatan untuk mengantisipasi hal tersebut. Terdapat truk yang berada di lajur 1. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam di jalan tol. Terdapat truk di lajur 1. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena tidak terdapat hambatan lain pada lajur. Terdapat kecelakaan lalu lintas di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km/jam di jalan tol. Terdapat kecelakaan lalu lintas pada lajur Anda.
pengendara harus melakukan pengereman untuk menghindar dari tabrakan. Terdapat rambu petunjuk di sebelah kiri kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 100 km/jam di jalan tol. Terdapat rambu petunjuk yang menunjukkan batas kecepatan maksimal adalah 80 km per jam, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatan. Terdapat kendaraan yang akan putar balik di depan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat kendaraan yang akan putar balik. Pengendara harus mengurangi kecepatan untuk memberikan kesempatan kepada pengendara mobil tersebut. Terdapat truk barang yang parkir di sisi kiri jalan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km/jam di wilayah perkotaan. Terdapat truk barang yang parkir pada sisi kiri jalan. Pengendara harus melakukan pengereman karena berada dalam jarak yang terlalu dekat. Terdapat motor di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km per jam di wilayah perkotaan. Terdapat pengendara motor di depan kendaraan Anda. Pengendara harus mengurangi kecepatan untuk menjaga jarak aman dengan pengendara motor tersebut. Terdapat kemacetan lalu lintas di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km/jam di jalan tol. Terdapat kemacetan kendaraan yang ditandai dengan lampu rem yang menyala. Pengendara harus melakukan pengereman agar tidak terjadi tabrakan. Terdapat rambu petunjuk di sebelah kiri kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km/jam di jalan tol. Terdapat rambu petunjuk yang menyatakan batas maksimum kecepatan. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena tidak melewati batas kecepatan maksimum. Terdapat kendaraan lain yang berhenti di lajur darurat. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per jam di jalan tol. Terdapat kendaraan yang berpindah lajur dan akan berhenti di lajur darurat. Pengendara harus melakukan pengereman karena jarak terlalu dekat. Terdapat muatan tanah yang terjatuh dari truk di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam di jalan tol. Terdapat muatan tanah yang terjatuh di depan kendaraan. Pengendara harus mengurangi kecepatan agar kendaraan tidak hilang keseimbangan saat berpindah lajur. Terdapat pengerjaan jalan di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per jam di jalan tol. Terdapat pengerjaan jalan di depan kendaraan. Pengendara harus melakukan pengereman sebelum berpindah lajur untuk menghindari hambatan tersebut. Terdapat truk yang akan mendahului kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam di jalan tol. Terdapat truk yang akan mendahului kendaraan. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena kecepatan kendaraan sudah sesuai batas minimum dan dalam jarak aman dengan kendaraan lain. Terdapat kendaraan yang akan berpindah lajur. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam di jalan tol. Terdapat kendaraan yang akan memasuki lajur. Pengendara harus mengurangi kecepatan untuk memberikan kesempatan untuk kendaraan tersebut memasuki lajur dan mengantisipasi terjadinya tabrakan. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dari kasus kecelakaan lalu lintas dengan kerugian material? A. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas harus melalui proses peradilan. B. Dapat diselesaikan secara damai di antara para pihak yang terlibat tanpa melalui proses peradilan. Teknik pengereman yang baik dan efektif pada kecepatan tinggi adalah A. Pengereman teknik rem pom atau pompa dengan cara pedal rem diinjak, dilepas, dan diinjak lagi secara cepat. B. Rem blokir dengan menginjak pedal rem sekuat-kuatnya. Kendaraan mana yang harus menunggu dan memberi kesempatan menyeberang dahulu kepada pejalan kaki?
A. Kendaraan 1 dan 2. B. Kendaraan 1. Kendaraan yang diperbolehkan berada di lajur jalan sebelah kanan adalah A. Kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi. B. Kendaraan yang akan membelok ke kanan memutar arah atau kendaraan yang akan mendahului kendaraan lain. Ketika ada kendaraan polisi yang akan ke TKP, apa yang harus Anda lakukan? A. Memberikan prioritas dengan memperlambat kendaraan, kemudian bergeser ke lajur kiri atau kanan untuk memberikan jalan bagi prioritas. B. Memberikan prioritas dengan memperlambat kendaraan agar kendaraan prioritas dapat mendahului. Pengaturan dengan isyarat gerakan tangan yang dilakukan oleh petugas polisi lalu lintas di bawah ini berarti A. Kendaraan berhenti satu arah tertentu. B. Kendaraan yang berada di depan berhenti. Kendaraan mana yang harus menunggu dan memberi kesempatan menyeberang dahulu kepada pejalan kaki? A. Kendaraan 1. B. Kendaraan 1, 2, 3. Video di bawah ini menyatakan A. Kendaraan di lajur A tidak boleh berpindah ke lajur B. B. Kendaraan di lajur A boleh berpindah ke lajur B. Arti marka lambang berupa tanda panah pada video di bawah ini adalah A. Arah ke depan yang wajib dipatuhi setiap pengemudi. B. Lajur khusus busway. Penggunaan persneling yang baik pada saat mengemudi di jalan menurun yang panjang dan curam adalah A. Menggunakan persneling 1. B. Menggunakan persneling 2. Apabila Anda berada di persimpangan dan Anda akan berbelok ke kiri, apa yang Anda lakukan? A. Belok kiri langsung. B. Menunggu lampu hijau. Ketentuan bagi kendaraan saat berada pada situasi tersebut, apa yang harus dilakukan? A. Menyalakan lampu utama dan mengurangi kecepatan. B. Menyalakan lampu hazard. Setelah SIM habis masa berlakunya, maka agar jangan sampai melanggar ketentuan, Anda harus melakukan A. Mengajukan permohonan SIM baru ke Satpas. B. Mengajukan permohonan penerbitan SIM perpanjangan ke Satpas. Apa yang seharusnya dilakukan sebelum Anda memulai berkendara? A. Mengecek kondisi kelayakan kendaraan bermotor. B. Berolahraga. Posisi tangan pada setir saat mengemudikan kendaraan bermotor yang baik adalah posisi jam 11 dan jam 1. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Apa yang Anda lakukan bila wiper kendaraan Anda tidak berfungsi dengan baik? A. Tetap berjalan. B. Berhenti dan memperbaiki wiper yang rusak. Apa yang Anda lakukan ketika ada kendaraan ambulans yang akan melintas? A. Memberikan prioritas dengan memperlambat kendaraan agar kendaraan prioritas dapat mendahului. B. Memberikan prioritas dengan memperlambat kendaraan, kemudian bergeser ke lajur kiri atau kanan untuk memberikan jalan bagi prioritas. Posisi duduk badan pengemudi waktu mengendarai mobil adalah penting untuk menghindari kelelahan. Yang baik adalah A. Mengambil sikap duduk setegak mungkin. B. Mengambil sikap duduk yang nyaman.
Bila merasa lelah atau mengantuk sewaktu mengendarai kendaraan, pengemudi harus A. Beristirahat dahulu. B. Memacu kendaraan untuk merangsang konsentrasi mengemudi. Untuk mengemudikan sebuah mobil Colt L300 pribadi dengan model minibus dan terdiri dari 4 baris tempat duduk untuk 10 penumpang dan 1 pengemudi, maka pengemudinya harus memiliki SIM A. SIM B1, B. SIM A. Apa arti rambu ini? A. Dilarang berbalik arah. B. Dilarang belok ke kanan. Sebagai pemilik SIM A, Anda dapat mengemudikan A. Mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah beratnya yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg. B. Mobil penumpang dan sepeda motor. Dapatkah STNK digunakan oleh yang bukan pemilik kendaraan yang bersangkutan? A. Diperbolehkan asalkan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan catatan dalam STNK. B. Tidak diperbolehkan. Untuk mendapatkan SIM, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Adapun syarat usia pemohon SIM A adalah A. Paling rendah 16 tahun, B. Paling rendah 17 tahun. Untuk mendapatkan SIM A, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dianggap sah apabila A. Dibuat oleh masing-masing pemilik kendaraan bermotor, asalkan sesuai dengan persyaratan undang-undang. B. Diperoleh dari polisi lalu lintas yang mengeluarkan STNK dan TNKB. Yang tidak termasuk persyaratan pembuatan SIM A adalah A. Kartu keluarga, B. KTP. Yang tidak termasuk surat izin mengemudi untuk kendaraan roda 4 atau lebih adalah A. SIM A, SIM B1, dan SIM B2. B. SIM A, SIM B1, dan SIM C. Pernyataan yang tepat mengenai penggunaan lajur sebelah kanan adalah A. Lajur untuk kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi, kendaraan yang akan mendahului, berbelok ke kanan dan berbalik arah. B. Lajur untuk kendaraan besar berkecepatan rendah dan untuk busway yang akan menurunkan penumpang. Yang termasuk rambu lalu lintas adalah A. Rambu perintah, rambu larangan, rambu petunjuk dan rambu peringatan. B. Rambu apil, rambu marka, dan rambu penunjuk jalan. Ujian yang harus diikuti pada proses pembuatan SIM adalah A. Mengikuti ujian nasional dan ujian kesehatan. B. Mengikuti ujian praktik dan ujian teori. Yang manakah di bawah ini yang merupakan fasilitas untuk pejalan kaki? A. Zebra cross dan trotoar. B. Jembatan penyeberangan dan jalur khusus sepeda. Pedal gas merupakan komponen penting dalam kendaraan yang berfungsi untuk A. Menyalakan mesin agar kendaraan dapat digunakan. B. Menaikkan putaran mesin supaya roda dapat bergerak. Macam-macam pedal yang terdapat pada mobil bertransmisi manual adalah A. Pedal kopling, pedal rem, dan pedal gas. B. Pedal gas dan pedal rem. Pedal paling kiri pada mobil bertransmisi manual adalah A. Pedal kopling,
B. Pedal rem. Kapan klakson dapat dibunyikan? A. Ketika bertemu teman dan ingin menyapanya. B. Ketika bertemu keadaan bahaya dan hendak memperingatkan kendaraan lainnya. Beberapa contoh marka jalan yaitu A. Marka garis membujur, marka serong, dan marka garis melintang. B. Marka larangan, marka perintah, marka petunjuk. Beberapa kendaraan yang boleh menggunakan strobo atau sirine adalah A. Kendaraan lembaga non-struktural, kendaraan lembaga swadaya masyarakat, kendaraan kampanye. B. Ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan memberikan pertolongan pada kecelakaan. Apabila Anda berniat untuk mengubah warna kendaraan yang berbeda dengan warna cat bawaan kendaraan tersebut, dokumen manakah yang harus Anda ubah? A. BPKB dan STNK. B. STNK. Yang harus dilakukan saat Anda akan mendahului kendaraan lain, ternyata kendaraan tersebut memberi isyarat akan menggunakan jalur jalan sebelah kanan adalah A. Berhenti terlebih dahulu dan membiarkan kendaraan lain mendahului. B. Memberikan kesempatan dan memberikan ruang pada kendaraan lain untuk mengambil lajur terlebih dahulu.